Oke, pada konten kali ini kita akan membahas dan sedikit mengenang superhero kesayangan kita, yaitu Tony Stark atau Iron Man, yang sudah menemani kita selama 3 fase Marvel Cinematic Universe. The real superhero, Iron Man. Dan di konten kali ini kita akan membahas seluruh armor yang pernah muncul di Marvel Cinematic Universe. Lebih tepatnya, armor apa saja yang pernah dipakai oleh Tony Stark dalam aksi-aksinya di Marvel Cinematic Universe. Terutama bagaimana Tony Stark bisa belajar dari kesalahan setiap dia membuat armor. Tentu kalau kita perhatikan, dalam setiap Iron Man atau Tony Stark membuat armor pasti ada kekurangannya. Tapi kekurangan itu ia tutup dengan kejeniusannya dalam membuat armor yang lebih canggih daripada armor sebelumnya. Inilah bukti dari Tony Stark yang selalu belajar dari kesalahannya. Tentu kita tidak asing lagi ya dengan karakter yang satu ini, Tony Stark atau yang kita kenal dengan Iron Man. Dalam perjalanannya di Marvel Cinematic Universe, Tony merupakan karakter yang terkenal oleh teman-temannya sebagai orang yang sangat-sangat sombong. Bahkan pada awal-awal Tony bertemu dengan para Avengers, dia memperlihatkan sosok yang sangat-sangat angkuh. Dia terkenal dengan keras kepalanya dan menganggap mereka tidak mengerti apa-apa tentang apa yang dikerjakan oleh Tony Stark. Hal ini wajar terjadi karena Tony selalu berpikiran logis dalam menghadapi seluruh musuh-musuhnya dan cukup bertanggung jawab dalam setiap apa yang sudah diperbuatnya. Tapi seperti yang kita tahu semua, ternyata di balik keangkuhan dari Tony Stark, dia merupakan the real superhero. Debutnya selama Marvel Cinematic Universe dapat dikatakan merupakan tokoh utama yang selalu hadir di beberapa film di MCU. Jika kalian sadari, setiap Tony Stark beraksi selalu hampir mengorbankan nyawanya. Tapi bagi para Avengers lainnya, Tony hanya dipandang sebagai orang yang sombong dan sok tahu saja. Hingga pada akhirnya pada saat Avengers sudah putus asa, Tony dengan lapang dada sudah berdamai dengan dirinya dan rekan-rekannya, dan dengan sukarela membantu para Avengers untuk melakukan time travel demi lancarnya rencana yang sudah dibuat. Tony sudah bilang dari awal akan menerima apapun resikonya. Dari sini kita tahu bahwa Tony Stark sebenarnya emang the real superhero. Dan alhasil Tony mengorbankan dirinya untuk seluruh umat di jagat raya ini dari snap kedua dari Thanos. Dan dari sinilah kita bisa belajar dari Tony Stark yang selalu belajar dari kesalahannya. Kisah dimulai pada saat Tony membuat armor Mark I. Kita mulai dari film yang pertama, di mana dia membuat weapon system yang disalahgunakan oleh para teroris. Hingga dia ditangkap oleh teroris tersebut untuk membantunya dalam misinya untuk menghancurkan sebuah daerah tertentu. Tony sadar ternyata keangkuhan dan sifat narsistiknya bisa mengancam orang-orang yang tidak bersalah. Dan dia dengan kecerdasannya dapat membuat armor Mark I dalam situasi yang tidak kondusif. Dalam waktu yang cukup singkat, Tony berhasil membuat armor tersebut dan berhasil kabur dari gua di mana Tony disekap. Ia sadar bahwa kostum yang digunakan tidak sempurna karena memiliki beban yang cukup berat dan tidak bisa terbang dalam waktu yang lama. Armor Mark II dan Armor Mark III. Dengan kejeniusannya, ia berhasil memodifikasi armornya menjadi lebih ringan dan bisa terbang stabil dalam waktu yang cukup lama, yaitu Armor Mark II. Namun di sini Tony masih menemukan kekurangan dalam armornya, di mana bahan yang dipakai beku ketika ia menguji coba terbang menembus atmosfer, yang mengakibatkan armor tersebut mati sementara. Namun dengan cepat Tony memperbaiki armor buatannya dan menciptakan armor Mark III dengan bahan yang bisa tahan ketika menembus atmosfer. Terbukti pada ending Iron Man 1, kita bisa melihat armor ini tidak membeku lagi saat menembus atmosfer, yang mengakibatkan armor dari musuhnya yaitu Obadiah Stane harus beku dan akhirnya dapat dikalahkan oleh Tony.
Di sini kita bisa melihat pemikiran Tony yang 10 kali lebih maju dari orang lain. Itulah salah satu sifat yang kita harus pelajari. Armor Mark III. Ternyata selama ini pemakaian armor Iron Man membuat Tony menjadi sekarat, karena ia terus memaksakan palladium di dadanya untuk bekerja keras dalam membantunya menjadi sumber tenaga bagi armornya. Namun kita bisa melihat sekali lagi, dalam kondisi Tony yang sudah sekarat, ia berhasil menciptakan elemen baru yang dia gunakan untuk menciptakan armor Mark VI. Armor Mark IV. Pertarungan Iron Man dengan Obadiah Stane menghancurkan Mark III, dan di film keduanya, Mark IV diciptakan. Baju besi ini termasuk yang paling awet dari semua yang dimiliki oleh Tony Stark, yang kemudian dipakai oleh James Rhodey menjadi War Machine. Mark V. Belajar dari armor Mark III, Tony menemukan ketidakefisien dalam pemakaian armornya. Akhirnya dia membuat armor yang lebih simpel dan compact dalam bentuk koper yang kita bisa lihat di Iron Man yang kedua. Mark VI. Armor ini merupakan modifikasi dari armor sebelumnya yang berhasil menggunakan elemen baru yang diciptakan oleh Tony Stark. Dan Tony belajar dari armor Mark V, di mana armor tersebut bisa menyerap energi yang membuat armornya memiliki tenaga tambahan. Hal ini terbukti ketika Tony melawan Thor di Avengers yang pertama. Armor Mark VI ini terbukti dapat menyerap petir dari Thor dan memperkuat tembakannya. Armor Mark VII. Dalam pertempurannya di The Avengers, kostum Mark VI ini mengalami kerusakan, dan sekali lagi Tony melakukan inovasi. Mark VII dikenalkan oleh Tony Stark di film The Avengers. Tony menggunakan teknologi baru dengan menggunakan sepasang gelang di tangan kiri dan kanannya. Gelang tersebut mampu memanggil armor Iron Man dari jauh. Ketika gelang tersebut dipindai, armor tersebut akan langsung menyelimuti tubuhnya. Armor Mark 42. Di Iron Man yang ketiga, Tony Stark membangun bermacam-macam kostum Iron Man. Sekitar ada 30 kostum yang ia buat sebagai penghilang rasa panik dan cemas yang dinamakan Iron Legion. Dan salah satunya adalah Mark 42. Tony Stark menanam chip komputer di dalam tangannya sehingga bisa memanggil baju besinya tersebut kapan saja dan di mana saja. Tak hanya itu, Mark 42 bisa digunakan secara jarak jauh seperti remote control. Armor Mark 43. Armor ini muncul pada Avengers Age of Ultron. Pada film Iron Man ketiga, Tony menghancurkan seluruh kostumnya kecuali Mark 42. Di film Avengers yang kedua tersebut, Mark 43 adalah Mark 42 yang diwarna ulang menjadi emas dan merah. Tentunya ini bisa melihat lebih keren daripada Mark 42 sebelumnya. Kemudian ada armor Mark 44. Armor ini atau yang biasa disebut dengan Hulkbuster diciptakan untuk mengatasi Hulk yang sedang mengamuk karena sihir buatan Wanda Maximoff. Hulkbuster ini pertama kali muncul di film Avengers Age of Ultron. Saat itu Tony dan Hulk sedang bertarung. Meski hancur karena Hulk, Mark 44 akhirnya diperbaiki dan muncul kembali di Avengers Infinity War. Kemudian armor Mark 45. Di dalam film Avengers Age of Ultron, Iron Man akhirnya kembali menggunakan rancangan barunya yaitu Mark 45. Mark 45 digunakan Stark saat menghancurkan Sokovia, negara yang sedang melayang menuju ke angkasa. Di kostum inilah Tony Stark memperkenalkan AI bernama Friday, karena seperti yang kita tahu, Jarvis sudah menjadi Vision.
Kemudian armor Mark 46. Mark 46 digunakan oleh Tony Stark di film Captain America Civil War. Armor ini termasuk portable dan mudah dibawa kemana-mana. Bisa berbentuk jam tangan atau dibawa kursi helikopter. Tony menggunakan Mark 46 untuk bertarung melawan Captain America. Dan di sini Tony sudah mencoba teknologi terbarunya, yaitu nanotech. Mark 47. Pada film Spider-Man Homecoming, Tony Stark muncul untuk menemui Peter Parker dengan armor Mark 47. Armor tersebut bisa digunakan jarak jauh seperti Iron Legion. Tak hanya itu, Mark 47 juga memiliki peluncur misil di seluruh tubuhnya yang membantu Peter pada saat kejadian kapal terbelah pada film Spider-Man Homecoming. Mark 50. Mungkin ini adalah teknologi yang paling keren dari seluruh armor Iron Man. Armor ini menggunakan nanotechnology yang membuatnya seolah-olah seperti cairan yang menyelimuti tubuhnya yang bisa membentuk apa saja sesuai yang Tony inginkan. Armor ini pertama kali muncul pada film Avengers Infinity War. Tidak hanya itu, Mark 50 mampu mewujudkan sayap penguat nano sebagai penambah kecepatan, senjata eksternal yang mampu menembakkan laser dan mampu menyegel luka saat ia ditusuk oleh Thanos. Dan fakta menarik pada armor ini dengan menggunakan nanotech, yaitu ketika kejadian Ant-Man memasuki armor Tony yang kemudian mencabut seluruh kabelnya, dan Tony belajar dari kesalahan itu dan ia memberikan solusi, yaitu dengan membuat armor dengan nanotechnology. Armor Mark 85. Ini adalah armor terakhir yang digunakan oleh Tony Stark. Mark 85 adalah rancangannya yang khusus ia buat untuk melawan Thanos. Dengan nanoteknologi dalam kostum ini mampu menambah kemampuan tempur Iron Man yang bertarung dengan Thanos. Tak hanya itu, dengan nanoteknologi yang dimiliki oleh armor ini, Iron Man mampu memasang Infinity Stones seperti Infinity Gauntlet yang dimiliki oleh Thanos. Dan dengan Mark 85, Iron Man berkorban untuk menyelamatkan dunia dari serangan Thanos meski harus kehilangan nyawanya. Dan dari kisah hidupnya kita semua dapat mempelajari banyak hal, di mana kita harus terus berinovasi, selalu belajar dari kesalahan, dan menekuni apa yang selama ini kita terus kerjakan. Thank you banget buat Robert Downey Jr. yang sudah menemani kita selama 3 phase Marvel Cinematic Universe ini. Dan itulah ke-15 armor Iron Man yang pernah digunakan di dalam film Marvel Cinematic Universe. Mungkin teman-teman ada yang miss sedikit tentang armor apa yang tidak digunakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian memiliki tanggapan dan teori-teori, silakan tulis di kolom komentar. Oke, see you on the next video. Thank you.